This is very good news. I'm happy. Good player. We need to find first 11, so we need time to prepare. And with more matches, we will be there. Yeah, to adjust with the team. Maybe there is one more new player, maybe. Empat pemain pergi, bakal ada penggawa muda jalani debut. Kekuatan Persib Bandung bakal tergerus karena ada 4 pemain yang akan meninggalkan tim karena mereka berurusan dengan tim nasional. Mark Klok dan Beckham Putra mendapat panggilan tim nasional Indonesia senior, sedangkan Kakang Rudianto dan Robby Darwis dipanggil tim nasional U23 Indonesia. Klok dan Beckham dipanggil karena Indonesia akan melakukan 2 laga persahabatan di jeda internasional pada awal September. Timnas Indonesia rencananya menghadapi Kuwait dan Lebanon pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September 2025. Namun para bobotoh jangan terlalu khawatir soal absennya Klok dan Beckham. Seusai jadwal Super League 2025-2026, Persib akan bermain pada 31 Agustus, lalu 12 September. Artinya tak ada laga pada awal September. Dengan kata lain, pemanggilan Klok dan Beckham tak terlalu mengaruhi kekuatan Persib kalau tidak ada pemusatan latihan sejak dini, sehingga mengharuskan mereka absen pada 31 Agustus saat menjamu Borneo FC. Namun persoalan muncul pada pemanggilan Kakang dan Robby yang merupakan pengisi slot pemain U23. Mereka akan menjalani training camp di Surabaya pada 25 sampai 31 Agustus untuk mengikuti babak kualifikasi Piala Asia U23 pada 31 Agustus sampai 10 September. Alhasil mereka akan pergi setelah melawan PSIM Yogyakarta dan dipastikan absen melawan Borneo FC dan Persebaya Surabaya pada 12 September kalau kondisinya tak memungkinkan. Namun terlepas dari perginya 4 pemain skuad Pangeran Biru tersebut, hadir pemain muda yang akan menjalani debut bersama Persib Bandung. Pemain tersebut yakni Raka Syafaka, Zulkifli Lukmansyah, dan Nazril Alvaro. Persib hadapi ujian berat di pekan ketiga, Persebaya jadi korban pertama. Memasuki pekan ketiga Super League musim 2025-2026, skuad Maung Bandung mempersiapkan pertandingan sebaik mungkin agar tidak mengulangi kesalahan seperti pada laga sebelumnya melawan Persijap Jepara. Selanjutnya, Persib masih akan menjalani laga tandang melawan PSIM Yogyakarta. Pertarungan akan tersaji di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta pada Minggu 24 Agustus mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Persib mungkin datang ke Sultan Agung dengan modal tidak meyakinkan. Usai kalah dari tim promosi lainnya, Persijap Jepara. Sama halnya Persijap, PSIM juga menunjukkan kalau mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Bahkan PSIM saat ini berada di posisi 6 klasemen sementara tepat di atas Persib. PSIM sendiri bukan tim sembarangan. Mereka merupakan salah satu tim senior di pentas sepak bola nasional. Jika diruntut ke belakang, mereka lahir pada 5 September 1929. Semula tim ini bernama Persatuan Sepak Raga Mataram. Nama Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram Yogyakarta baru kemudian dipakai sejak 27 Juli 1930. PSIM menjalani perjalanan yang berliku dan naik turun di kompetisi sepak bola Indonesia. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke kasta tertinggi musim ini usai menjuarai Liga 2 musim lalu. Usai promosi, skuad berjuluk Laskar Mataram langsung berbenah, bongkar pasang pemain dilakukan. Mereka kemudian langsung tancap gas di awal musim Super League 2025-2026. 2 klub sudah merasakan bagaimana garingnya kekuatan PSIM. Persebaya Surabaya menjadi korban pertama yang merasakan keganasan PSIM musim ini. Persebaya berhasil dikilas PSIM dengan skor 1-0. Tak tanggung-tanggung, kemenangan diraih di kandang Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Setelah itu, mereka menghadapi Arema FC dalam laga kandang di Stadion Sultan Agung. Sempat tertinggal lebih dulu, PSIM akhirnya berhasil menyamakan skor menjadi 1-1. Berkaca dari 2 laga itu, Persib jelas mesti waspada, apalagi Persib sudah merasakan betul bagaimana kekuatan tim promosi usai ditumbangkan Persijap Jepara 1-2. PSIM pun bakal ngegas, apalagi mereka akan tampil di kandang dan didukung penuh supporternya. Kemenangan jelas akan diupayakan PSIM untuk dipersembahkan bagi pendukungnya. Sebelum bursa transfer ditutup, Persib segera umumkan rekrutan anyar, posisi Henden terancam. Demi meningkatkan kekuatan skuadnya untuk berlaga di BRI Super League 2025-2026 dan FC Champions League 2 2025-2026, skuad Maung Bandung masih bergerak aktif berburu pemain jelang penutupan jendela transfer BRI Super League pada akhir Agustus ini.
Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengaku proses pencarian pemain masih terus berjalan dan diharapkan segera menemui titik terang. Untuk pemain baru kita tunggu aja. Tapi konsisten kita kayaknya dari awal bulan kita bilang kan bahwa kita lagi assess pemain baru, Bojan juga lagi nyari terus. Ya kita berharap sebelum windows transfer ditutup untuk bulan Agustus ada kabar lagi lah tentang pemain baru. Ditunggu aja. Di tengah upaya mendatangkan pemain anyar, Persib juga tetap memaksimalkan potensi skuad yang ada saat ini. Menurut Aditya, seluruh pemain yang ada terus dimaksimalkan perannya oleh tim pelatih. Terkait tantangan berburu pemain di tengah musim kompetisi, Aditya mengaku situasinya cukup unik. Di satu sisi menantang, namun di sisi lain masih ada peluang besar. Ditanya soal posisi yang paling mendesak untuk diperkuat tim Maung Bandung, ia enggan memberi bocoran secara spesifik, namun mengisyaratkan evaluasi terus dilakukan. Dia percaya Bojan Hondak dan staf pelatih punya pertimbangan matang untuk menentukan posisi mana yang butuh tambahan pemain. Yang jelas, komunikasi antar manajemen dan tim pelatih diakui Aditya berjalan lancar. Diskusi rutin terus dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan tim dan strategi transfer. Di balik rencana perekrutan pemain baru ini dan juga usai mengalami kekalahan yang tidak terduga dari klub promosi Persijap Jepara, salah satu pemain menjadi perbincangan hangat setelah penampilan bek kanan Persib Bandung Henhen Herdiana yang dinilai kurang memuaskan saat melawan Persijap. Sampai-sampai para bobotoh mengangkat tagar #HenhenOut di media sosial. Dalam pertandingan tersebut, Henhen dianggap gagal menjaga pertahanan dan terlambat untuk mengantisipasi jebakan offside yang mengakibatkan gol kedua bagi Persijap. Banyak bobotoh yang merasa kecewa dan meminta adanya evaluasi menyeluruh pada posisi bek kanan Persib. Namun pelatih Persib Bandung dan pihak manajemen klub hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai masa depan Henhen. Apakah ia akan berusaha untuk menjadi bagian penting dari skuad Maung Bandung atau justru harus memberi jalan kepada pemain baru? Semua itu akan ditentukan oleh penampilannya di pertandingan yang akan datang. Detik-detik penutupan transfer, 2 pemain kelas Eropa didatangkan Maung Bandung. Menjelang penutupan bursa transfer dan Persib Bandung yang kian giat dalam menggait pemain baru, kini Persib kembali dikaitkan dengan pemain asing baru untuk memperkuat skuadnya. Informasi ini pertama kali muncul melalui akun resmi transfermarkt.co.id. Federico Barba punya pengalaman panjang di Eropa, termasuk tampil di Serie A bersama Empoli dan Benevento. Momen yang paling diingat adalah ketika ia memperkuat Real Valladolid melawan Barcelona pada 29 Oktober 2019, di mana ia berdua langsung menghadapi Lionel Messi dalam lanjutan La Liga. Ia pernah ditempa di Akademi AS Roma sejak usia 15 tahun, bahkan sempat memperkuat timnas Italia U21. Karir profesionalnya berawal di AS Roma pada 2012, kemudian berlanjut di berbagai klub top Eropa. Ia membela Grosseto, Empoli, FVP Stuttgart di Bundesliga, Real Valladolid, Sporting Gijón, hingga sejumlah klub Italia seperti Chievo, Benevento, dan Como. Ia fleksibel bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, sehingga cocok dengan skema Bojan Hondak yang kerap berganti formasi antara 3-4-3 dan 4-2-3-1. Bojan sendiri dikenal senang dengan pemain yang bisa bermain lebih dari satu posisi. Barba dinilai mampu menjadi solusi di lini belakang Persib yang kerap jadi sorotan. Apalagi peluang Persib untuk mendatangkan jasa mantan pemain AS Roma ini cukup besar, lantaran Barba saat ini berstatus free agent setelah kontraknya bersama klub Swiss FC Sion berakhir pada Juli 2025. Selain Barba, Persib juga dirumorkan membidik Patrick Mortensen, penyerang asal Denmark yang kini memperkuat arus GF. Mortensen merupakan kapten tim di klub Denmark tersebut dan punya catatan gol cukup konsisten di liga domestik. Meski usianya tidak muda lagi, yang disebut masih memiliki ketajaman dan kepemimpinan yang bisa membantu lini depan Maung Bandung. Kehadiran dua nama ini tentu memunculkan spekulasi besar di kalangan bobotoh. Apakah Bojan Hondak akan benar-benar mendatangkan salah satunya atau bahkan keduanya sekaligus? Kalau menurut kalian gimana? Seberapa persen yakin salah satu dari mereka bakal merapat ke Persib Bandung? Walaupun hanya sebatas rumor, tapi ini semakin menambah panas bursa transfer dan menunjukkan ambisi Persib Bandung untuk terus memperkuat skuad dalam menghadapi ketatnya kompetisi Super League dan ajang Asia.